Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin kami dari kelompok hukum acara perdata yang bertema pengertian tujuan asas pokok dan perkembangan. Sebelumnya kami hormati Bu Lian Kusumawardhani SHLLM. Selanjutnya kami perkenalkan terlebih dahulu. Saya Muhammad Arafat Al-Satalo dengan NPM 2352 011034. Nama saya Lorena dengan NPM 2352 011022. Saya Ratu Batis Cahaya Islami NPM 235 2011072. Saya Alda Septiasa Putri dengan NPM 2312 011020. Saya Mitra Masyadani dengan NPM 231201 1351. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh kawan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang ya. Jadi hubungan keperdataan ini merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Dan karena setiap individu itu selalu berinteraksi melalui berbagai bentuk kegiatan seperti jual beli, perjanjian, utang piutang, warisan, dan hubungan keluarga. Dan setiap aktivitas tersebut itu melibatkan hak dan kewajiban yang perlu diamati agar tercipta keteraturan dan keadilan itu sendiri. Dan hukum perdata ini itu berfungsi sebagai perlindungan terhadap hak dan kewajiban yang muncul dalam hubungan sosial tersebut. Dan berikutnya, dan dalam sistem hukum Indonesia, hukum acara perdata ini itu memiliki posisi yang sangat penting karena ia menjadi aturan operasional untuk melaksanakan ketentuan yang ada dalam hukum perdata material. Dan hal ini itu berarti meskipun hukum perdata ini menetapkan hak dan kewajiban, penegakan hal tersebut hanya dapat dilakukan melalui prosedur formal yang ditentukan dalam hukum acara perdata. Dan meskipun hukum perdata ini berperan penting, pelaksanaan hukum acara perdata ini itu masih mengalami beberapa kendala. Dalam praktiknya, berdasarkan berbagai persoalan dan urgensi tersebut itu, pemahaman mengenai pengertian dan tujuan hukum acara perdata ini itu menjadi penting sebagai dasar untuk memahami keseluruhan mekanisme penyelesaian sengketa keperdataan. Jadi oleh karena itu, makalah kami ini untuk membahas lebih menyeluruh mengenai keseluruhan aspek tersebut agar hukum perdata ini bisa lebih dipahami. Selanjutnya yaitu pengertian hukum acara perdata. Hukum acara perdata adalah bagian dari hukum yang mengatur prosedur peradilan yang menyelesaikan sengketa perdata. Sengketa perdata adalah konflik hukum yang melibatkan hak-hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat. Dalam kondisi ini, perdata mengacu pada kasus-kasus hukum yang tidak termasuk dalam sengketa pidana. Dengan kata lain, hukum acara perdata membahas aturan dan prosedur yang harus diikuti dalam kasus-kasus seperti gugatan perdata, perceraian, pembagian harta warisan, kontrak gugatan terkait bisnis, dan banyak sengketa lainnya. Selanjutnya, pengertian hukum acara perdata juga mencakup berbagai aturan dan prinsip yang mengatur interaksi antara para pihak dalam proses peradilan. Ini termasuk aturan tentang pemberian bukti, pemeriksaan saksi, pembelaan dan prosedur lain yang mendukung pencapaian keadilan dan penyelesaian sengketa. Hukum acara perdata juga mengatur bagaimana putusan pengadilan harus dilaksanakan dan eksekusi putusan. Selain itu, hukum acara perdata juga mencakup aspek-aspek praktis seperti yurisdiksi pengadilan, perspeksi atau batas waktu untuk mengajukan gugatan, dan peranan pengacara dan hakim dalam proses pengadilan. Selanjutnya, Tujuan hukum acara perdata. Tujuan hukum acara perdata sangat penting dalam menjaga fungsi sistem peradilan yang efisiensi dan adil. Berikut adalah beberapa tujuan utama hukum acara perdata. Yang pertama, memberikan hak untuk memperjuangkan keputusan yang adil. Yang kedua, mengatur tata cara peradilan. Yang ketiga, mengedepankan prinsip keadilan. Yang keempat, mendukung penyelesaian damai. Selanjutnya, sejarah hukum acara perdata. Hukum acara perdata di Indonesia dikenal dengan istilah HRI. Pada mulanya bernama Iwak yang berarti Reglemen Bupati Putra. Perancangan dari
Inletterman adalah seorang warga negara Belanda yang bernama N.R. Witcher yang menjabat sebagai presiden dari Hooglandsrechthof yang yaitu badan pengadilan negeri di Indonesia pada zaman kolonial Belanda. Dengan surat keputusan Gubernur Jenderal Regimen tertanggal pada 5 Desember 1846 nomor 3, Mr. Witcher diberi tugas untuk merancang regimen tentang administrasi, polisi, dan proses perdata serta proses pidana bagi golongan bumi putih. Regimen menyusun rancangan aturan acara berisi 432 pasal, termasuk pasal 432 Inletterman yang kemudian menjadi pasal 393 HIM. Ketentuan yang semula membolehkan penggunaan aturan acara golongan Eropa ditolak Gubernur Jenderal Rothschild karena dianggap bertentangan dengan asas kelengkapan reglemen bagi bumi putra. Sehingga pasal tersebut diubah dan hanya Gubernur Jenderal yang dapat menetapkan aturan tambahan setelah meminta pertimbangan Hooglandsrechthof. Reglemen Bumi Putra berlaku sejak 1 Mei 1848 dan HIM diterapkan selama lebih dari 160 tahun dengan perkembangan praktik melalui jurisprudensi dan norma. Upaya kajian pembaruan oleh para ahli seperti G. Hizer, B. T. Hart, dan Servan Kali Malikole hadir tidak mengubah hukum acara perdata karena Stablet 1941 nomor 44 hanya memperbarui aturan pidana bukan perdata. Selanjutnya sumber hukum acara perdata ada 3. Yang pertama itu HIM, ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara peradilan sipil. Yang kedua RBG yang diterapkan dalam pasal 2 Ordonansi tanggal 11 Mei 1927 adalah pergantian berbagai peraturan yang berupa reglemen yang tersebut dan berlaku hanya dalam suatu daerah tertentu saja. Yang ketiga itu jurisprudensi yang merupakan sumber pula daripada hukum acara perdata, antara lain dapat disebutkan putusan Mahkamah Agung tanggal 14 April 1971 nomor 99 K/1971 yang menyeragamkan hukum acara dalam perceraian bagi mereka yang tunduk pada PW. Baik, kemudian ada asas hukum acara perdata. Yang pertama itu ada asas hukum bersifat pasif. Asas ini menegaskan bahwa kewenangan hakim dibatasi oleh wewenang gugatan dan jawaban para pihak. Hakim tidak diperkenankan menambah, mengurangi atau memperluas pokok sengketa sehingga proses persidangan tetap berada pada dalam batas yang ditentukan penggugat dan tergugat. Kemudian yang kedua ada asas audi et alteram partem. Asas audi et alteram partem menekankan kewajiban memberikan kesempatan seimbang kepada setiap pihak untuk menyampaikan dalil, bukti, dan pembelaannya. Asas ini menjadi landasan terciptanya proses peradilan yang adil dan transparan. Kemudian yang ketiga ada asas persidangan terbuka untuk umum. Asas ini mengharuskan pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka agar publik dapat mengawasi jalannya peradilan. Keterbukaan sidang memperkuat akuntabilitas lembaga peradilan dan mencegah adanya tindakan sewenang-wenang. Dan yang terakhir ada asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini menuntut agar perkara diselesaikan tanpa formalitas yang tidak perlu, dalam waktu yang wajar dan dengan biaya yang terjangkau. Tujuannya adalah memberikan akses keadilan bagi seluruh masyarakat serta menghindari proses peradilan yang lambat dan mahal. Baik, kesimpulannya, hukum acara perdata merupakan fondasi penting dalam sistem peradilan Indonesia. Melalui aturan dan mekanisme yang jelas, hukum acara perdata memastikan setiap sengketa perdataan diselesaikan dengan cara yang tertib, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keberadaan menjamin bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk memperjuangkan haknya di hadapan hukum.
Perkembangan hukum acara perdata tidak lepas dari sejarah panjang yang dipengaruhi oleh masa kolonial dan kemudian berkembang melalui berbagai undang-undang nasional, jurisprudensi serta peraturan peradilan modern. Hal ini menunjukkan bahwa hukum acara perdata terus beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, asas-asas seperti hakim bersifat pasif, hak untuk didengar, persidangan terbuka, serta peradilan sederhana, cepat dan biaya dan ringan menjadi pilar penting yang menjaga integritas proses peradilan. Asas-asas ini memastikan bahwa setiap perkara ditangani secara objektif, transparan, dan berorientasi pada keadilan. Pada akhirnya, hukum acara perdata bukan hanya mengatur teknis persidangan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak masyarakat, menjamin kepastian hukum, serta mendorong terciptanya penyelesaian sengketa yang beradab dan bermartabat. Dengan adanya sistem yang terstruktur dan berlandaskan keadilan, penyelesaian sengketa perdata dapat berjalan lebih manusiawi, efektif, dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.